Sejak lahir sebenarnya masih di rumah sakit, itu 2-3 jam setelah lahir biasanya memang ada pemeriksaan refleks primitif pada bayi. Nah, dari 7 refleks itu memang ditemukan 4 refleksnya responnya negatif atau tidak memberikan respon. Salah satunya itu refleks Moro, di mana refleks Moro itu refleks dari rangsangan, gerakan, dan suara yang kita berikan. Nah, Bilal untuk refleks suaranya tidak ada. Dan itu berangsur sampai pulang ke rumah kita coba cek usia 3 bulan, 4 bulan memang tidak ada. Tapi diagnosisnya baru kita dapatkan di umur 5 bulan karena memang baru saat itu kita konsultasi dengan profesional. Kata dokter memang sebenarnya terang benderang ya informasi yang diberikan, dan kami menghargai itu karena memang justru itu yang kita butuhkan. Kami diberitahu bahwa Bilal mengalami gangguan dengar sangat berat, di mana memang fungsi pendengarannya tidak bisa seperti anak yang lainnya dan harus dibantu dengan alat yang sesuai, gitu catatannya, seperti itu. Ada gangguan penyerta lain, katarak kongenitalnya juga. Untuk katarak sih masalahnya di sebelah kanan, mata kanan saja. Tapi juga ini jadi menimbulkan masalah baru sebenarnya, karena jadinya tidak bisa selaras kemampuannya. Dari dokter juga menyatakan seperti itu, bahwa akan distimulasi seperti apapun, kemampuan visual ini sudah berangkat dari start yang berbeda. Nah, kemudian juga masalah jantung. Jadi Bilal ada riwayat bocor jantung bilik dan serambi. Alhamdulillah sekarang sudah menutup, tapi tinggal kontrol saja. Kemudian ada masalah, kelaminnya juga. Di kelamin sendiri ada 3 diagnosis, di mana itu ada kelainan letak lubang, penisnya harusnya di ujung, malah punya Bilal itu kategori berat di pangkal. Kemudian undecided testis atau testisnya yang terlambat turun, dan ini akan berpengaruh juga ke hormon dan sebagainya ya. Ada cairan juga ditemukan di bagian buah zakarnya atau kantung buah zakar. Kemudian masalah periventrikular leukomalasia, ini sebenarnya kami dapat info ini saat persiapan kandidasi implan. Jadi memang ditemukan ternyata ada masalah juga, ya implikasinya memang ke masalah kognisi, sensori, motorik, visualnya juga pengaruh dari PVL. Sisanya masalah-masalah sensori, kemudian masalah atensi, gangguan fokus, seperti itu. Tentu kami berkaca dari rekomendasi dokter ya, berangkat dari situ dulu bahwa memang harus menggunakan alat bantu yang sesuai. Jadi kami berupaya untuk mencari informasi terkait itu dengan waktu yang sangat mepet karena memang mengejar usianya juga. Waktu itu kan 5 bulan, dan kata dokter sebaiknya sebelum usia 6 sudah pakai gitu. Jadi alhamdulillahnya kami bertemu dengan katakanlah provider yang memang kami sudah langsung diberikan keseluruhan informasi yang kami perlukan. Jadi catatan dari dokter waktu itu, jangan cari alat yang murah atau mahal, tapi cari alat yang sesuai, seperti itu. Dan alhamdulillah memang serta-merta bisa temu dengan penyedia alatnya. Mengingat kami waktu itu tidak punya banyak waktu ya, karena memang dari Gorontalo kami memaksimalkan jatah cuti juga karena masih kerja waktu itu. Jadi bagaimana caranya agar kami segera dapat alatnya dan Bilal langsung diintervensi gitu. Jadi memang mencari alat yang sesuai, kemudian sembari juga memperkaya diri dengan ilmu, karena intervensi dini saja tidak cukup ya kalau kemudian alatnya tidak sesuai, kemudian kita juga jadi tidak tahu apa yang harus dilakukan ke depannya. Kami juga mencari perspektif dari sesama orang tua. Ini juga saya rasa perlu ya. Kemudian membangun support system yang baik. Jadi kami mulai dulu dari kami keluarga, saya, ayahnya, kami harus satu persepsi untuk hal ini, kemudian keluarga terdekat untuk mendukung habilitasnya. Belajar juga soal bagaimana memulai habilitasi, kami berkonsultasi, Bilal menjalani terapi, di mana terapi jadinya tidak hanya FVT saja, tapi juga banyak terapi ya, karena memang ada masalah yang lain.
ambil konsultasi. Jadi semua ini jalan barengan karena memang tidak bisa fokus pada satu masalah saja. Masing-masing kan saling mempengaruhi ya. Jadi kalau satu tertinggal atau terhambat ya akan mempengaruhi ke aspek lain. Proses ketemu medal sebenarnya karena situasi dan kondisi saat itu ya sebenarnya, karena waktu itu dengan waktu yang singkat yang kami punya setelah dapat diagnosis dari dokter, istilahnya harus gercep nih, harus ketemu provider. Nah kebetulan memang tindakan pertamanya itu kan di Surabaya ya, jadi di sana juga ada ada provider lain gitu. Dan ya saya menilai memang situasi yang mempertemukan kami dengan medal waktu itu Mas Fahri. Karena waktu itu yang lain tuh setelah kami lihat yang memberikan informasi lebih dulu waktu itu dan memang sudah paket komplit yang kami butuhkan itu dari medal waktu itu kami dapatnya. Dan dari semua yang disampaikan itu membentuk keyakinan pada kami bahwa oh iya alatnya ini gitu. Kami juga merasakan gitu ada dukungan emosional juga yang diberikan. Yang kami belum ngerti juga kalau ternyata Mas Fahri itu audiologis juga, kami belum ngerti. Tapi semua pandangan penilaian yang diberikan itu sangat membantu kami. Juga kami perlu sampaikan di kesempatan ini bahwa program medal jadi kami dibantu dengan program yang diberi pinjaman alat ya waktu itu. Jadi kami tidak beli ABD-nya sebenarnya ya. Alhamdulillahnya itu Bila sangat terbantu dengan itu. Karena juga jadinya budget yang tadinya untuk ABD bisa kami alihkan untuk memaksimalkan habilitasinya. Alhamdulillahnya itu, dan itu sangat membantu bagi kami orang tua. Dan sebenarnya saya merasa tidak ada kemudian ada paksaan atau kesepakatan untuk setelahnya harus ini. Kan sudah diberi program ini nih, itu tidak ada. Bahkan di ujung pemakaian ABD itu, di akhir-akhir pemakaian ABD itu kami kayak kebingungan juga ini akan seperti apa ya, apakah akan ada pembayaran seperti apa, tapi memang ternyata ini bentuk dukungan aja, bentuk bantuan untuk anak-anak yang baru memulai habilitasi dan ini sangat membantu, alhamdulillah.